Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang tokoh perumusan dasar negara. Saya Lailatul Salama, absen 13. Saya Risti Maulidia dari absen 32. Saya Muhammad Rawi Zamri, absen 17. Saya Muhammad Bintang Maulana, absen 20. Saya Muhammad Adamul Dianto, absen 19. Pendapat menurut Suepomo tentang dasar negara adalah menginginkan dasar persatuan yang dimiliki corak asli masyarakat Indonesia, yaitu sifat kekeluargaannya. Makna pada hari ketiga sidang BPUPKI yang pertama, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Suepomo menyampaikan pandangannya pada dasar negara dan menegaskan bahwa Indonesia yang merdeka hendaknya disusun atas sifat khas bangsanya sendiri, yaitu persatuan dan kekeluargaan. Kesimpulannya, atas kekeluargaan dari usulan dasar negara oleh Suepomo yaitu tentang adanya kedamaian dan ketentraman seperti layaknya sebuah keluarga. Prinsip kekeluargaan dibandingkan Indonesia. Yang dimaksud kekeluargaan dengan asas kekeluargaan adalah maksud bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan secara keluarga, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Dasar negara yang disusun oleh Mohyamin. 1. Peri kebangsaan. Gagasan bahwa Indonesia selayaknya didirikan atas dasar sifat bangsa menurut adat istiadat, tidak mencontek dari luar negeri. 2. Peri kemanusiaan. Pengakuan hukum sedunia atas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lainnya. 3. Peri ketuhanan. Bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. 4. Peri kerakyatan. Segala sesuatu baik permusyawaratan, perwakilan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat secara luas, sehingga nantinya segala keputusan yang ditentukan oleh pemerintah dapat memajukan negara Indonesia dan mensejahterakan masyarakat. 5. Kesejahteraan rakyat. Keseluruhan usaha-usaha sosial yang terorganisasi adalah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Selanjutnya, dasar negara menurut Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan dasar negaranya yang disebut Pancasila pada 1 Juni 1945, yakni sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Internasionalisme atau berkemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu, Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan itu. Sidang BPUPKI ke-1 pun berakhir. Ketua BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan pidato Soekarno. Namun dalam pelaksanaannya muncul perbedaan pandangan, pertama dari salah satu pihak yang ingin agar dasar negara adalah agama Islam. Kedua pihak lain menghendaki paham kebangsaan atas perbedaan itu. Panitia kecil yang beranggotakan 38 orang itu dijadikan 9 orang saja. Mereka disebut panitia 9. 1. Kesimpulan dari kebangsaan adalah kehendak untuk bersatu dalam satu wilayah luas dan tentang suatu konsepsi tentang kesatuan dan persatuan bangsa yang dilandasi oleh semangat nasionalisme. 2. Kesimpulannya jadi internasionalisme adalah sikap yang bangga terhadap bangsa sendiri dan tetap menghormati bangsa lain. 3. Mufakat demokrasi, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan negara harus diputuskan secara musyawarah, sebab sebuah negara dibentuk bukan hanya satu orang tetapi untuk semua rakyat. 4.
Kesimpulan kesejahteraan sosial adalah tidak ada kemiskinan di Indonesia merdeka. 5. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pernyataan Soekarno. Mengenai pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa Indonesia yang merdeka adalah bangsa yang bertuhan. Dan selanjutnya adalah pendapat paling tepat, yaitu Soekarno berpandangan bahwa Pancasila mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai bangsa Indonesia seperti keberagaman budaya, toleransi agama, persatuan demokrasi, dan keadilan sosial. Beliau melihat Pancasila sebagai landasan untuk membangun bangsa Indonesia yang kuat dan bersatu dalam keragaman. Dan pendapat Soekarno tentang Pancasila dan dasar negara Indonesia sangat berpengaruh dalam proses perumusan konstitusi termasuk dalam pembuatan UUD 1945. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pandangan Soekarno tentang dasar negara sangat sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang beragam dan ingin mencapai persatuan dalam keragaman tersebut. Sekian dari presentasi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekat rekam. Hati-hati ya.